Kita mulai dengan nomor 1, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan 2 P ubah X dikurangi Y sama dengan 5 dan 2X dikurangi Y sama dengan 3 adalah A 7,2, B negatif 7,2, C negatif 2,7, D 2,7. Oke, kita akan selesaikan. Caranya begini teman-teman, kita lihat yang persamaan 1, X dikurangi Y sama dengan 5, kita tuliskan saja koefisien-koefisiennya atau angka di depannya hurufnya. Angka di depan huruf X itu adalah angka 1, tidak terlihat ya. Angka di depannya Y itu negatif 1 kan, itu kan negatif, itu artinya negatif 1 dan 5. Kemudian yang kedua, persamaan kedua itu 2X dikurangi Y sama dengan 3, angkanya apa saja di depannya P ubah, yaitu 2, negatif 1, 3. Nah, kita cari dulu yang Y. Nah, kita silangkan 1 kali 3, silangkan ya, ujung sana, ujung kiri atas dengan ujung kanan bawah kita kalikan 1 kali 3 dikurangi 2 kali 5 ujung bawah dan ujung atas yang sebelah kanan, 2 kali 5 per 1 dikali negatif 1 ujung kiri atas dengan tengah bawah ya, dikurangi ujung bawah kiri bawah dengan tengah atas. Itu ya, caranya begitu ya. Maka kita selesaikan 1 kali 3 3, 2 kali 5 10, dan 3 dikurangi 10, 1 kali negatif 1 negatif 1, negatif 2 kali negatif 1, jawabannya positif 2. Ketemunya berapa? Negatif 7 per 1. Nah, Y nya berarti berapa? Negatif 7 dibagi 1, negatif 7. Sekarang kita cari X. Caranya bagaimana? Kita ubah tadi pada matriks yang pertama itu, yang tengah itu kita taruh di depan, yang negatif 1 dan negatif 1 itu kita taruh di depan ya. Jadi begini, yang depan jadi tengah, ditukarkan tempatnya. Kita sekarang cari X. Caranya sama, negatif 1 kali 3 dikurangi negatif 1 kali 5, negatif 1 kali 2, negatif 1 kali 1. Hasilnya berapa? Negatif 1 dikurangi negatif 5, negatif 2 dikurangi negatif 1. Hasilnya berapa? Negatif 3 ditambah 5, kan negatif-negatif jadi positif kan. Negatif 2 ditambah 1, hasilnya adalah 2 dibagi negatif 1, ketemunya negatif 2. Jadi X nya adalah negatif 2, Y nya negatif 7, dan jawabannya adalah negatif 2, negatif 7. Jawabannya adalah C. Nomor 2. Nah, karakteristik pembelajaran IPS salah satunya adalah kajian sejarah. Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sehingga sejarah peristiwa itu yaitu peristiwa yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada waktu lampau. Sejarah sebagai peristiwa merupakan suatu kejadian di masa lampau yang hanya sekali terjadi, sehingga tidak bisa diulang kembali. Perhatikan kalimat di bawah ini. Nomor 1, sejarah sebagai peristiwa yang abadi. 2, sejarah sebagai peristiwa yang dinamis. 3, sejarah sebagai peristiwa yang unik. 4, sejarah sebagai peristiwa yang penting. Nah, ciri utama dari sejarah sebagai peristiwa adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau kita amati soal ini yang paling tidak mungkin adalah yang nomor 2. Nomor 2, sejarah sebagai peristiwa yang dinamis. Jadi sejarah itu bentuknya statis, tetap, tidak mungkin berubah-ubah ya. Sejarah tidak akan berubah karena sudah terjadi di waktu lampau, tidak dapat diulang lagi. Berarti sejarah itu statis, tidak dapat diulang lagi. Nah, kalau dinamis, berulang-ulang bisa. Jadi jawabannya 1, 3, 4. Itu ya, jawabannya ini. Berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik. Di abiotik dipengaruhi oleh gejala alam biotik, ini untuk IPA ya, seperti batuan yang ditumbuhi lumut. Abiotik dipengaruhi oleh biotik. Kita cek. Kalau pelapukan itu kan abiotik dipengaruhi oleh biotik. Kalau fotosintesis itu meningkat dipengaruhi oleh kadar CO2 dan air. Jadi biotik dipengaruhi abiotik.
Metamorfosis itu juga dipengaruhi lingkungan, jadi biotik dipengaruhi abio. Pernapasan juga dipengaruhi banyaknya oksigen, jadi kita bernapas dipengaruhi banyak oksigen. Biotik itu kita, oksigen itu abiotik, itu kan berarti biotik dipengaruhi abio. Jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 4. Dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya yang lebih dalam dan dengan baik. Maka yang akan terjadi adalah A. Kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan hidup. B. Kerusakan lingkungan dan bencana alam. C. Kemunduran, kesengsaraan, dan kemiskinan. D. Polusi tanah, udara, lingkungan. Ini kan ada keserasian ya. Dapat hubungan antara manusia dengan lingkungan yang lebih baik atau baik. Maka jawabannya yang menimbulkan A. Hubungannya baik di A. Berikutnya, ada seorang pemuda sedang meneropong kelompok band kesayangannya di atas panggung. Jika fokus lensa objektif teropong 14, fokus lensa okulernya 2, maka perbesarannya berapa? Rumus, nah ini nih, fokus objektifnya 14, fokus okulernya 2, perbesaran itu rumusnya objektif dibagi okuler. Jadi 14 dibagi 2 nilainya 7 kali. Jawabannya adalah A. Nomor 6, dua garis lurus. Ada 4x dikurangi Y tambah 2 sama dengan 0, yang satunya Y sama dengan 4x tambah 1. Itu hubungan dari dua garis itu apa? Ini saya kasih tahu. Dua garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama. Ingat ya, dua garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama. Jika berpotongan, maka gradiennya berbeda. Jika tegak lurus, maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1 atau negatif kebalikan. Ya. Nah, kita cek. Ini persamaan 1, 4x dikurangi tambah 2 sama dengan 0. Bagaimana menentukan gradiennya? Caranya begini, kita pisahkan x dan y. Y-nya kita pisahkan, X-nya kan di sebelah kiri, maka Y-nya taruh di sebelah kanan, berarti berpindah. Min Y jadi Y, plus 2 jadi 2. Ya. Rumus dari gradien itu koefisiennya X dibagi koefisiennya Y. Angka ngarepe X, angka di depannya X 4, angka di depannya Y 1, jadi 4/1, nilainya 4. Ini gradien yang pertama. Sekarang lihat gradien yang kedua. Y sama dengan 4x tambah 1. Ini kan sudah, bentuknya sudah terpisah. Y dan X sudah terpisah, maka kita langsung menghitung gradiennya. Koefisiennya X dibagi koefisiennya Y, 4 dibagi 1 nilainya 4. Karena sama, maka ini adalah sejajar. Nomor 7. Mengajar di kelas yang berjumlah 40 orang siswa. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah mengulangi pelajaran yang telah diberikan. Anda mengamati kegiatan pembelajaran, namun selama pengajaran masih cenderung ramai dan banyak siswa yang bergurau. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Anda adalah A. Memberikan aturan baru dalam diskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok. B. Membebaskan siswa untuk diskusi meskipun ramai. C. Menghentikan diskusi dan memaksa siswa untuk memperhatikan. D. Membiarkan saja kegiatan diskusi berlangsung dengan anggapan diskusi cenderung ramai. Jadi kalau dalam kegiatan pembelajarannya ramai, sudah dilakukan diskusi tapi ramai, maka yang paling cocok adalah membuat aturan baru dalam diskusi dan dikasih materi yang beda-beda sehingga anak-anaknya, kelompok-kelompok belajarnya sudah menyelesaikan proyeknya sendiri-sendiri, jadi tidak akan ramai. Nomor 8. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat menggunakan ini kemampuan emosional anak, sosial emosional. Ada hubungannya dengan orang lain, sosial emosional anak.
Jawabannya adalah A. Sepeda tiga roda, gerobak kecil, ini kan saling bola, ini kan butuh banyak orang. Gerobak kan bersama-sama dengan orang. Ya, kalau kartu gambar, kartu kata, kartu suku kata ini untuk meningkatkan kemampuan akademis, bisa untuk meningkatkan kalau krayon, spidol, kertas itu untuk meningkatkan kreativitas siswa. Jadi tujuannya masing-masing. Kalau untuk sosial emosional yang ada hubungannya dengan kelompok anak-anak, kelompok belajarnya, ada interaksi antara satu dengan yang lain. Yang paling memenuhi adalah nomor 9. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini. Dengan maksud agar A. Terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia. B. Tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar. C. Adaptif dengan arus globalisasi. D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa. Yang jelas kalau PPKN seperti itu. Oke, berikutnya nomor 10. Ini Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik untuk kelas 3 SD. Dia melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing. Yang kedua, banyak kepala seekor kucing adalah 1, sehingga kalau 5 kepala, berarti kalau 5 kucing kepalanya ada 5 kali 1. Banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak 5 ekor kucing, berarti 5 kali 2. Banyak kepala seekor kucing adalah 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran apa? Ini pertanyaannya agak aneh, masa banyak kepala seekor kucing ada 4. Tapi ini memang saya ambil dari kisi-kisi tahun lalu seperti ini. Jadi kalau mengajarkan seperti ini kita berarti mengkonstruksi. Selain mengkonstruksi ini karena menggunakan media asli, disuruh mengamati asli, maka ini termasuk pembelajaran kontekstual. Kalau inquiry itu menemukan, ini tidak terjadi. Konsep menemukan ini hanya menghitung saja. Ini medianya yang tersorot itu medianya, itu kucing. Kalau problem itu berbasis masalah bukan, cooperative learning itu ada kelompoknya, berarti jawaban yang paling memenuhi adalah B, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Nomor 11. Hukum merupakan salah satu macam norma yang ada di masyarakat. Sebagai norma, hukum memberikan petunjuk yang mengatur dan menentukan tingkah laku dari A. Antar golongan, B. Golongan, C. Orang yang satu terhadap orang yang lain, D. Orang pribadi. Nah, hukum itu mengatur, menentukan tingkah laku dari ini orang terhadap orang lain. Nomor 12. Menurut aturan yang ada, yang dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain adalah anak yang lahir di wilayah negara RI, yang pada waktu lahir tidak memiliki status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui memiliki aturan terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, maka NKRI ini menganut asas kewarganegaraan. Kalau lahir di tempat lahir, warganegaraan berdasarkan tempat lahir, maka ini disebut ius soli. Kalau berdasarkan keturunan, ius sanguinis. Kalau apartheid itu kalau tidak memiliki kewarganegaraan, tidak bisa memiliki kewarganegaraan. Kalau bipartheid memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi kalau lahir itu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir saja, maka itu maksudnya ius soli. Soli itu tanah ya, jadi tanah kelahiran.
Nomor 13, sebuah bangun jajar ginjang PGRS memiliki sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dibentuk oleh 4 buah titik. Koordinatnya PQR. Koordinatnya titik S berapa? Untuk menjawab seperti itu maka ini. P-nya letaknya di sini. N3,2. Q-nya di sini 0,4. R-nya di sini 40. Maka S-nya berapa? Kita lihat jarak ini. Jarak yang kedua ini, QR ini. Jarak QR ini kan 4 langkah. Maka kita tarik dari P ini 4 langkah juga. Nah, ini titiknya ini. Titik S-nya. Kan pas. Jadi titiknya 1,2 jawabannya. Nomor 14, kesadaran hukum bagi warga negara sangat diperlukan dalam upaya pemerintah demi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk kesadaran hukum. Ini tujuan kesadaran hukum ada A, B, C, D itu. Yang jawaban yang paling memenuhi adalah C. Kesadaran hukum itu mengetahui pentingnya hukum. Nomor 15, faktor abiotik atau tak hidup, lingkungan tak hidup yang mempengaruhi faktor biotik. Kita akan kasih satu-satu. Benih cepat tumbuh pada kondisi itu. Jadi penyebabnya gelap, yang efeknya benih cepat tumbuh. Jadi biotik itu benih, gelap itu abiotik, yang mempengaruhi gelapnya. Jadi abiotik mempengaruhi biotik. Ya bacanya arah panahnya gitu ya. Biotik dipengaruhi abiotik atau abiotik mempengaruhi biotik. Udara bersih itu abiotik. Banyak tumbuhan biotik. Jadi banyak tumbuhan menyebabkan udara bersih. Udara bersih disebabkan oleh arah panahnya begitu. Jadi biotik menuju abiotik. Longsor erosi itu abiotik. Penebangan pohon biotik. Disebabkan itu arah panahnya begitu. Yang menyebabkan biotik akibatnya abiotik. Daerah yang banyak pohon itu biotik, memiliki simpanan air jadi abiotik. Jawaban yang benar adalah abiotik mempengaruhi biotik, berarti jawaban yang A. Arah panahnya dilihat, abiotik mempengaruhi biotik. Nomor 16. Dalam menetapkan HAM membutuhkan norma di masyarakat. Adapun tujuan diberlakukannya norma di masyarakat adalah A. Menjamin kebahagiaan jasmani manusia karena penunaian fungsi moral. B. Tidak menimbulkan konflik batin, rasa menyesal, perasaan berdosa atau kekecewaan. C. Menjamin keharmonisan antar hubungan pribadi. D. Menjamin tegaknya harkat martabat. E. Memberikan motivasi. Jawaban yang tepat adalah menjamin keharmonisan. Jadi tujuan norma itu menjamin keharmonisan. Nomor 17, menurut model pembelajaran matematika kontekstual, komponen utama CTL. CTL itu memiliki 7 komponen utama. Mana ini yang 7? Yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. Ini yang 7 ini. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, model, refleksi, dan penilaian autentik. Yang lain tidak ada yang 7. 18. Salah satu kegunaan mempelajari keragaman sejarah di Indonesia adalah memahami aturan hukum mengenai ekonomi kerakyatan. Ada keterkaitan antara konstitusi Undang-Undang 45 dengan ekonomi kerakyatan. Letaknya ada di mana? A. Adanya orientasi kerakyatan yang sangat kuat di antara keduanya. B. Ada kemandirian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. C. Ada kesamaan visi misi. D. Adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. Hubungannya apa antara konstitusi dengan ekonomi kerakyatan? Ini kemandirian masyarakat. Nomor 19. Perhatikan data.
Nah, nilai interval 41 sampai 50 8 orang, nilai interval 51 sampai 60 6 orang, 61 70 12 orang, 71 80 sebanyak 4. Mediannya berapa? Ini untuk mencari median coba perhatikan frekuensinya, ini dilihat frekuensinya, totalnya dihitung dulu. 8, 6, 12, 4 itu ketemunya adalah 30. Kita bagi 2 karena nilai median itu di tengah. Jadi data ke-15. Data ke-15 itu letaknya pada interval mana? Yang di atas itu 8, 6, 8, 6 itu 14. Berarti data ke-15 letaknya di sini. Kemudian kita masukkan rumusnya ini. Median itu rumusnya batas bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelum per FI. FI itu frekuensi pada datanya kali P panjang kelasnya. B-nya dilihat itu, yang di arah tanda panah itu ada lingkaran 61, berarti bawahnya sebelum angka 61 60 setengah. Setengah N tadi 15 ya, setengah dari 30 15. Frekuensi kumulatif sebelum berarti sebelum jumlah dari sebelum ada panah biru itu kan 8 dan 6. 8 dan 6 itu kan 14. Frekuensi pada datanya itu 12. Kalau dihitung 15 kurangi 14 itu 1. 1 per 12 kali 10, 10 per 12. Kalau di total nilainya 5 per 6 kalau disederhanakan ya. Nilainya ternyata 60,5 ditambah 0,83. 61,33. Jawabannya B. Nomor 20, model pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning ya. Dapat digunakan dalam mata pelajaran PKN. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, berpusat pada peserta didik, salah satu ciri pembelajaran yang berpusat peserta didik atau student center learning adalah peran guru sebagai fasilitator. Nah, fasilitator itu adalah apa? Fasilitator itu memberikan fasilitas. Jawaban yang tepat adalah itu. Kalau memberikan penjelasan itu sebagai pendidik ya, memberikan kesempatan kepada guru menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi juga sama. Ini mediator, menyelesaikan bahan ajar ini ya sebagai perencana. Jadi jawabannya D, memfasilitasi. Nomor 21, pembelajaran tentang berbagai konsep di IPS sebaiknya. IPS A. Merupakan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan suatu konsep. B. Diberikan dalam suatu konsep tertentu, bukan diterangkan tapi kaitannya dengan sesuatu. C. Merupakan pemahaman makna denotatif istilah konsep tersebut. D. Langsung ditemakan guru, segera dicatat siswa sehingga mudah diingat. Ini nomor D ini ya mungkin. Yang A itu juga kurang tepat. Yang B juga kurang tepat. Jawaban yang C, jawabannya adalah C. Nomor 22, dalam pembelajaran PKN, apabila guru menginginkan adanya penerapan pendekatan saintifik itu 5M ya, mengamati, menanya, dan mengeksplorasi, mengkonfirmasi, dan mengkomunikasikan gitu. Maka langkahnya yang tepat adalah mana yang ada, kira-kira ada yang paling banyak 5M-nya. Jawaban yang tepat adalah A. Menyampaikan ide tertentu itu melalui media bertanya dan mengkomunikasikan. Jadi secara kelompok itu eksplorasi dan konfirmasi. Yang lainnya itu hanya sedikit. Jadi jawaban yang tepat A. Nomor 23, jika hutan banyak yang ditebang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab secara terus-menerus dan tidak ada penanaman kembali, maka akan mengakibatkan apa? Ini jawaban yang tepat yang mana? Patahan tanah meningkatkan kadar O2. Tidak, kalau yang D kita lihat D dulu. D itu meningkatnya kadar O2 berarti bukan, karena kalau pohonnya ditebang oksigennya berkurang. Yang C, kesuburan tanah berkurang, betul. Berkurangnya kadar O2 juga betul. Kesuburan tanah berkurang kenapa? Karena pupuk alaminya dari pohon-pohon yang jatuh itu kan dari daun-daun yang jatuh kan sudah tidak ada, sudah ditebang menjadi gundul.
maka kesuburan tanah akan berkurang. Jawaban C benar. Jawaban B banjir bisa juga. Suhu meningkat juga bisa karena oksigennya turun. D retakan tanah dan menurunnya kadar CO2. Menurunnya kadar CO2 salah, harusnya meningkat ya. Jadi ini yang A salah, yang B masih benar, yang C benar, yang D salah. Jadi jawaban yang paling tepat kalau saya itu pilihnya C saja. Nomor 24, dalam merencanakan suatu penelitian alam abiotik, meneliti tentang ekosistem air agar pengamatan berjalan baik. Ini fokusnya ke pengamatan, jadi kegiatan pengamatan. Maka Anda dapat menggunakan A, kisi-kisi pembelajaran, dan B, strategi pembelajaran. Ini tidak langsung ke pengamatannya. Kalau pengamatan itu yang dibutuhkan alat bahan, prosedur kerja, metode pengamatan, dan yang sistematis. Jadi jawaban yang tepat adalah ini bukan, yang ini. Materi praktik juga bukan. Berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang nomor 26, salah satu karakteristik social study, pembelajaran sosial, yang bersifat dinamis. Dinamis itu berubah. Dan jawaban yang tepat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dinamis itu sesuai perkembangan masyarakat. Kalau iptek itu nanti bukan social study tapi science study ya. Oke. Nomor 27. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa sisa. Pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan. Ini kata kuncinya melibatkan bilangan ribuan. Alat peraga yang sesuai adalah, diperhatikan, ini blok DIN. Blok DIN ini ribuan. Yang merah itu menandakan ribuan. Yang kuning ratusan. Ya. Ini namanya kartu bilangan. 8 tambah 9, 7 tambah 9, dan ini namanya kartu bilangan. Disuruh menyesuaikan. Ini sama dengan operasi. Ini neraca. Angka-angkanya dilihat itu. Neracanya itu operasi pembagian. Nah, itu 8 dibagi. Itu operasi pembagian lah ini. Penjumlahan dan pembagian itu pakai neraca bilangan. Kalau buatan Kausanere itu seperti ini. Ini untuk menunjukkan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang melibatkan ribuan itu adalah blok DIN. Kata dasarnya itu. Yang dikunci itu melibatkan bilangan ribuan, jadi blok DIN. Nomor 8, Ali mempunyai uang 2 kali uang Budi, sedangkan Caca mempunyai uang 25.000 lebih banyak daripada uang Ali. Agar jumlah uang mereka paling sedikit 125.000, maka paling sedikit uang Caca berapa? Ali memiliki uang 2 kali uang Budi. Jadi kalau ditulis A sama dengan 2B. A itu Ali, B Budi, C nanti Caca. Caca itu dengan Ali itu selisih 25.000, lebih banyak Caca. Kalau ditulis Cacanya A ditambah 25.000. Kalau begitu bagaimana? Kan Ali itu 2 kali Budi. Maka Ali ini kita ganti dengan 2 kali Budi. Begini ya. Hanya diganti 2B. Kemudian jumlah uang mereka itu paling sedikit, artinya lebih banyak atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan. Ya, kalau dijumlah lebih dari atau sama dengan 125. Kita masukkan A itu 2B, ditambah B-nya tetap B, C-nya kita ubah ke B, jadi 2B tambah 25.000. Semua diubah ke B semua. A itu 2B, B tetap utuh, C-nya 2B tambah 25. Kalau kita jumlahkan 2B, B, 2B jadi 5B. 25-nya pindah ke ruas kanan jadi dikurangi. Jadi 5B sama dengan 5B lebih dari atau sama dengan 100, B-nya berarti lebih dari atau sama dengan 20. Maka uang Caca berapa? Tinggal dihitung itu. 2B jadi 2 kali 20.000 kali ditambah 25.000. 40.000 tambah 25.000 nilainya adalah 65.000. Jawabannya adalah C.
Tuh ya, ini bagian aljabar. Nomor 29, sudut merupakan pertemuan dua buah garis yang bertemu pada titik pangkalnya. Jika 3 buah sinar garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 3 sudut. Jika 4 garis, maka akan menghasilkan 6 sudut. Pertanyaannya, kalau garisnya ada 50, sudutnya ada berapa? Ini simulasinya begini. Ini kalau 3 garis itu sudutnya kenapa itu tadi? 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Kalau 4 garis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini bab garis ini sudah saya buatkan rumus cepatnya ini. N dikalikan N-1 per 2. Kalau 50 berarti 50 kali 49 dibagi 2. N-1 kan 50 dikurangi 1 kan 49. Jawabannya 1, 2, 2, 5. Mudah sekali. Nomor 30, hasil bagi dua bilangan adalah 5. Jumlah dua bilangan tersebut 36. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 3. Ini. Bilangan tersebut misalkan A dan B ya. Kalau A kita bagi dengan B hasilnya 5. Maka A-nya adalah apa? A-nya 5B. Pindahkan ruas B-nya sebelah kanan. Jumlah dua bilangan berarti A tambah B. Nilainya 36. A-nya kita ganti dengan 5B. 5B tambah B 36. Nilainya 6B 36. B-nya ketemu 6. Kalau B-nya ketemu 6, maka kita bisa menjawab. A-nya kan 5B. 6 kali 5, 30. Pertanyaannya, hasil kali kedua bilangan tersebut. Nah, hasil kali kan berarti A kali B, 30 kali 6 nilainya 180. Kita mulai dengan nomor 1, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan 2 P ubah X dikurangi Y sama dengan 5 dan 2X dikurangi Y sama dengan 3 adalah A 7,2, B negatif 7,2, C negatif 2,7, D 2,7. Oke, kita akan selesaikan. Caranya begini teman-teman. Kita lihat yang persamaan 1, X dikurangi Y sama dengan 5. Kita tuliskan saja koefisien-koefisiennya atau angka di depannya hurufnya. Angka di depan huruf X itu adalah angka 1, tidak terlihat ya. Angka di depannya Y itu negatif 1 kan. Itu kan negatif, itu artinya negatif 1 dan 5. Kemudian yang kedua, persamaan kedua itu 2X dikurangi Y sama dengan 3. Angkanya apa saja di depannya P ubah, yaitu 2, negatif 1, 3. Nah, kita cari dulu yang Y. Nah, kita silangkan 1 kali 3, silangkan ya, ujung sana, ujung kiri atas dengan ujung kanan bawah, kita kalikan 1 kali 3 dikurangi 2 kali 5, ujung bawah dan ujung atas yang sebelah kanan, 2 kali 5 per 1 dikali negatif 1 ujung kiri atas dengan tengah bawah ya, dikurangi ujung bawah kiri bawah dengan tengah atas. Itu ya caranya begitu ya. Maka kita selesaikan 1 kali 3 3, 2 kali 5 10, jadi 3 dikurangi 10, 1 kali negatif 1 negatif 1, negatif 2 kali negatif 1, jawabannya positif 2. Ketemunya berapa? Negatif 7 per 1. Nah, Y-nya berarti berapa? Negatif 7 dibagi 1, negatif 7. Sekarang kita cari X. Caranya bagaimana? Kita ubah tadi pada matriks yang pertama. Nomor 32, ini tentang PKN ya. Kewarganegaraan seorang dapat diusahakan dengan proses naturalisasi. Ketentuan naturalisasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Mana yang merupakan syarat naturalisasi? Ini saya carikan ini. Syarat naturalisasi. Ya, dibaca di poin C itu tidak mungkin karena harus sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Memiliki paspor itu berarti bukan, karena belum jadi warga negara Indonesia maka tidak memiliki paspor. Kalau paspornya dari luar negeri maka warga negara luar negeri, jadi tidak boleh. Statusnya tidak boleh berkewarganegaraan ganda. Jadi jawaban yang paling memenuhi adalah D, tidak memiliki kewarganegaraan lain. Kalau B itu kan memiliki kewarganegaraan lain. A. Nomor 33, suku keempat, suku ke-9, aritmatika 110 dan 150. Suku ke-30 bagaimana? Ini sudah saya terangkan berkali-kali.
Dan ini FR-nya keluar terus. Kemarin juga keluar. Jadi kita akan bahas lagi ini. Kita buat. Kalau 4 pasangannya 110 kan. Kalau 9 itu pasangannya 150. Pertanyaannya kalau 30 pasangannya berapa? Kita cari pengurangannya ini. 9 dikurangi 45, 30 kurangi 9, 21, 150 dikurangi 110, nilainya 40. Bagaimana menentukan X? Nih, 150 ini kita pindahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan dengan itu. 40 sebelah kanan, 21 sebelah kiri, jadi 5 itu atas. Nah, 40 dibagi 5 bisa dikecilkan jadi 8. Jadi 150 ditambah 8 kali 21, 168. Nilainya berapa berarti? 318. Jawabannya adalah B. 34. Sebuah kardus berbentuk balok. Ukuran panjangnya 12, lebarnya 9, diagonal ruangnya 17. Maka permukaan kardus tersebut atau disuruh menghitung luas. Kita tahu rumus diagonal balok itu kan, diagonal ruang balok itu dr kuadrat. Itu sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Masukkan 17 kuadrat itu 12 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah T kuadrat yang cari tingginya. Jadi 289, 144, 81 T kuadrat. Pindahkan ruas semua. 289 sama dengan 225. Pindahkan ruas 225-nya jadi 64. T-nya berapa berarti? 8. Kalau T8 kita bisa menghitung luas. Ini luas dari balok kan 2 dalam kurung PL, LT, PT. Masukkan aja. Ya. Hitung. Kemudian nilainya ini hasilnya 552. Itu proses pengerjaan. Oke. Berikutnya, bayangan titik P dan Q oleh refleksi. Refleksi itu pencerminan terhadap Y sama dengan X dari titik P dan Q itu. Mana jawabannya? Jadi ada rumus, kalau satu titik A, B direfleksikan terhadap Y sama dengan X, nilainya akan dibalik. Y sama dengan X itu menghasilkan balikan. Kalau P 3,5 maka dibalik jadi 5, kalau Q 2,6 maka jadi 6. Jawabannya ada 5,3, 2,6. Nomor 35, 36. Dalam pembelajaran PKN, guru menginginkan adanya penerapan pendekatan saintifik. Tadi sudah jawabannya A ini ya. 37. Diketahui garis lurus dengan persamaan 2Y tambah X dikurangi 3 sama dengan 0. Persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis tersebut adalah, tadi saya sudah memberikan gambar bahwa sejajar itu kalau gradiennya sama. Kita tentukan dulu gradien. 2Y tambah X kurangi 3 sama dengan 0. Pisahkan X dan Y. Pindahkan X-nya ke sebelah kanan tadi. 2Y. Salah satu dipindahkan. Jadi dipisahkan saja X dan Y, dipisahkan sama dengan. Jadi min X plus X pindah ruas jadi min X. Min 3 pindah ruang jadi plus 3. Rumusnya gradien adalah koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X, angka di depannya X ada min, berarti artinya min 1. Angka di depannya Y, 2. Jadi min 1 dibagi 2, min setengah. Kita cek satu persatu yang A ini. 2Y dikurangi X, min 3 sama dengan 0. Y dan X-nya belum terpisah-pisahkan dulu, jadi 2Y sama dengan X plus 3. Berarti gradiennya berapa? Nilainya X dibagi nilainya Y, 1/2, nilainya setengah, berarti bukan sejajar dengan A. Yang B, ini karena sudah terpisah Y dan X nya maka langsung dihitung. Koefisiennya X min setengah, koefisiennya Y 1. Jadi min setengah dibagi 1, nilainya min setengah. Iya, betul. Jadi jawabannya B ya. Kalau tidak percaya yang C ini, yang D ini bukan juga. Jawabannya jarak dari kota A ke kota B 275. Agung naik mobil dari A ke B berangkat jam 8:05. Kecepatannya 72. Waktunya sama. Bima berangkat dari B ke A.
kecepatannya 53. Nah, kalau waktunya sama berpapasan, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Kemarin di FR sebelumnya kan ada berpapasan tapi waktu beda. Sekarang ada juga FR yang berpapasan waktu sama. Rumusnya ini ya, cari T-nya ya. Kita masukkan S-nya 275, V1-nya 72, V2-nya 53. Kalau dihitung 275 per 125 itu 11 per 5 kalau disederhanakan. Jadikan menit, jadi 11 per 5 itu dikalikan 60 supaya nilainya 130. Kalau dijadikan jam menit berarti 2 jam lebih 12 menit. Kalau mulainya jam 8 lebih 5 menit, maka ditambah 2 jam 12 menit nilainya 10:07. Nomor 39, kebun Pak Andi berbentuk persegi panjang. Ukuran panjangnya 15 meter dan lebarnya 10 meter dipagari. Biaya pemagaran itu setiap meternya 1.850.000, maka biaya pemagaran sebidang tanah tersebut adalah titik. Ini kan bentuknya persegi panjang. Kalau dipagari artinya kita harus menghitung keliling. Rumusnya keliling persegi panjang kan 2 dalam kurung P ditambah L. Maka nilainya 2, 15 tambah 10. 15 tambah 10, 25, jadi nilainya 50 meter. 1 meternya 1.850.000, maka kita tinggal menghitung. Biaya totalnya 50 kali 1.850.000. Hasilnya adalah 92.500.000. Jawabannya C. Nomor 40, dalam aturan tentang HAM internasional, maka perlu memandang bahwa hakikat manusia adalah makhluk individu, sosial, budaya, berketuhanan. Ada perbedaan individu, perbedaan sosial, budaya, dan ketuhanan. Maka ini disebut monopluralis. Ya, kalau Homo socius itu kan makhluk sosial saja. Individunya mana tidak ada. Homo sapien individu. Monodualis hanya ada 2 individu. Nah, jawabannya yang monopluralis. Jadi selain individu, sosial, juga budaya dan ketuhanan. Nomor 41, dalam upaya menerapkan HAM di bidang keagamaan dibutuhkan sikap toleransi. Ideologi Pancasila khususnya mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu setiap warga negara yang A membiarkan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. B dapat melaksanakan semua itu. C membina kerjasama di bidang sosial. D mengutamakan rasa persatuan. Ini yang paling tepat adalah D. Nomor 43, tujuan pembelajaran IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh. Ini secara menyeluruh pasti kalian sudah tahu ya. Jadi tujuan dari pembelajaran pendidikan, tujuan dari pendidikan itu kan mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Nomor berikutnya, tradisi dan peninggalan sejarah merupakan suatu bentuk kekayaan bangsa yang harus dijaga sebagai kebanggaan, yang manfaatnya dapat memperkokoh kebudayaan nasional. Caranya bagaimana? A. Memelihara warisan budaya masa lampau menyesuaikan dengan kehidupan modern. B. Memugar bangunan bersejarah tidak fungsi mulai rusak. Ini tidak mungkin ya. Yang C. Menyimpan benda-benda di dalam museum. Ini juga ada baiknya, tapi juga kan ada tidak hanya benda-benda, kan ada rumah juga kan. Dia menghormati tradisi kebudayaan daerah sendiri. Nanti kalau menghormati di daerah sendiri, yang lain dihormati enggak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Berikutnya, bayangan titik P dan I oleh refleksi. Refleksi itu pencerminan terhadap Y sama dengan X dari titik P dan Q itu. Mana jawabannya? Jadi ada rumus, kalau satu titik A, B
45. Sebuah drum minyak berbentuk tabung, ukuran tingginya sama dengan garis tengah lingkaran. Garis tengah itu diameter ya, 28 cm. Maka volume drum tersebut jika diisi sampai penuh berapa? Menghitung volume tabung. Yuk kita masukkan apa saja yang ada pada diameternya kan 28, maka R-nya kan ketemu. Ini T-nya juga 28 karena sama itu. R-nya kan berarti separuhnya diameter. Disuruh menghitung volume, rumusnya V sama dengan PR kuadrat T. 22 per 7 kali R-nya 14, 14, 28. Ini dan ini bisa dibagi, ketemunya 2. Jadi 44 kali 14 kali 28, hasilnya adalah 17.248 cm pangkat. Mau diubah ke liter, jadi naik 1 trap ke atas. Jadi liter itu desimeter kubik. Naik 1 trap berarti bagi 1000, karena ini bentuknya kubik. Jawaban yang tepat adalah 17,248 liter. Berikutnya bukan merupakan cara-cara memparafrasekan prosa menjadi puisi. Parafrase prosa menjadi puisi. Nah, menyimpulkan prosa tersebut menjadi kalimat puisi. Ini yang bukan ya. Nah, itu jelas. Bisa. Menyimpulkan prosa diubah menjadi kalimat puisi. Bisa. Memperjelas tema prosa menjadi tema puisi. Betul. Mengubah tema prosa menjadi tema lain ya tidak, ini kan mau dijadikan puisi, jadi tidak boleh mengubah tema prosa menjadi tema yang lain. Ya, salah, jadi jawabannya C. Menafsirkan kata-kata kias menjadi lugas. Betul, jadi jawabannya adalah C. Jarak dari kota A ke kota B 275. Agung naik mobil dari A ke B berangkat jam 8 lebih 5 menit. Kecepatannya 72. Waktunya sama. Bima berangkat dari B ke A. Kecepatannya 53. Nah, kalau waktunya sama, berpapasan, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Kemarin di FR sebelumnya kan ada berpapasan tapi waktu beda. Sekarang ada juga FR yang berpapasan waktu sama. Rumusnya ini ya. 498. Sejarah merupakan salah satu karakteristik di pembelajaran IPS. Merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Sejarah mempunyai sifat yang khas dibanding ilmu lain karena A. Peristiwa yang tidak menghubungkan dimensi kronologi dalam periode sejarah. B. Peristiwa sejarah memunculkan pengetahuan baru yang tidak dapat dijadikan rujukan. C. Peristiwa sejarah menimbulkan ragam hipotesis yang bermuara pada daya nalar dan analisis. D. Peristiwa sejarah menyangkut 3 dimensi, lampau, kini. Nah, ini jawaban yang paling betul ini. Suatu kelompok belajar ini rata-rata, ini banyak FR ya, rata-rata hilangnya 1 Pak. Oke, kita bahas ya. Satu kelompok belajar terdiri dari 12 anak, rata-ratanya ke-12-nya 78. Masuk seorang anggota baru, rata-ratanya menjadi 79. Berapa anak itu? Kan kita kemarin sudah juga bahas. Kalau disuruh menjumlahkan 12 anak, kan ada 12 anak, rata-ratanya 8. Kalau jumlah nilainya berapa? Tinggal kalikan saja. 936. Masuk 1 orang, berarti anaknya jadi 13. 13 kali rata-ratanya berapa? 79, berarti 1027. Berarti anak tersebut berapa ya? Tinggal dikurangkan saja. 1027 dikurangi 936. Nilainya berapa? 91. Ya, kemudian last nomor 50 nih, banyak sekali nih. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat.
1. Menyiapkan berbagai benda. 2. Menuliskan suatu bilangan belasan. Meminta siswa mengambil mengambil benda sebanyak. Nah, ini semuanya ini jadi untuk mengajarkan ini mengkonstruksi pemikiran anak, mengkonstruksi ilmu anak. Jadi jawabannya ini yang C. Ini konstruksi ya, salah satu konstruksi ya seperti ini caranya. Terima kasih sudah menonton video kami, mudah-mudahan bermanfaat dan salam guru mereka.